Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua Bang D. Jadi kali ini balik lagi kita di Pode. Kita mau bahas pertemanan yang tidak sehat. Jadi menurut lu, asli langsung to the point ya gue ya. Menurut lu nih, pertemanan yang tidak sehat tuh seperti apa? Nggak jujur sih pertama ya, kalau menurut gua kalau nggak sehat Kebanyakan bohong ya. bohong. Ntar ya gua kesini dulu, ntar ya gua pulang dulu, nggak balik lagi ke tongkrongan. Iya. Itu termasuk nggak sehat sih kalau menurut gua. Kalau nggak alasan ntar ini gua disuruh ini padahal enggak atau enggak. Kalau menurut gua kayak gitu sih, pertemanan yang tidak sehat tuh kayak ada yang masih di privasi nggak sih, maksudnya masih ada batasan gitu, nggak fair to fair gitu, Ya nggak terbuka. nggak terbuka. Terus jarang curhat. Kalau menurut gue itu nggak sehat sih. Iya. Justru kalau misalkan sering curhat, menurut gue itu pertemanan yang sehat. Iya. Karena kita bisa tahu nih, oh ini dia lagi kenapa nih. Iya, masalahnya Soalnya kan, apa gitu kan. iya, soalnya kan suasana hati kan kita nggak tahu ya kan. Tiba-tiba dia lagi bad mood, kita bercandain, Iya. nanti malah kitanya dengan pembenaran, ah lu gitu doang juga baper gitu kan. Kita nggak tahu dia kan posisi kondisi moodnya lagi kayak gimana ya kan. Iya. Terutama buat perkumpulan para cewek-cewek itu kan biasanya kan Wih. moodnya kan. Iya, moodnya berubah-berubah. Apalagi kalau misalkan dia lagi lampu merah gitu kan. Iya, nggak bisa disangkal sih kalau menurut gua. Kalau misalkan kayak lingkungannya juga atau enggak. Kalau menurut gua pertemanan gimana lingkungan sih? Kalau menurut gua ya, lu temen lu baik, lu temenan sama orang baik, kalau lingkungannya salah, itu bisa jadi temen yang salah. Iya, bisa ke bawah gitu ya. Iya. Cuman kan kalau misalkan pertemanan gitu kan balik lagi posisi diri kita ya. Kita bisa ngendaliin apa enggak, bisa nahan arus apa enggak, apakah kita ke bawah arus kan? Iya. Kalau menurut gua kayak gitu sih. Cuman kalau misalkan pertemanan yang tidak sehat ya menurut gua gitu. Jadi banyak bohongnya, nggak jujur, nggak mengakui kesalahan. Kan rata-rata orang-orang yang jarang banget orang yang minta maaf ke teman sendiri kalau bukan hari Idul Fitri lu teh. Iya. Kalau menurut Iya sih. anjing, Iya. jarang banget. Jarang sumpah. banget, jarang. Sumpah, lu berani maaf-maafan ya karena momen anjing, bukan karena lu ngerasa oh iya ini gua salah gitu tuh enggak. Iya. Tolak ukurnya kan sampai situ juga kita udah tahu tuh, oh kedewasaannya sampai mana nih orang gitu kan. Kalau menurut gua sih kayak gitu ya. Cuman kan tergantung nih teman-teman di luaran sana kan perspektif orang kan beda-beda. Jadi kalau misalkan lu nanya ke gua kayak gimana pertemanan yang tidak sehat ya seperti itulah. Kayak contohnya ada beberapa kasus ya. Ada beberapa permasalahan lah kayak di pertemanan gua. Ada beberapa orang yang emang dia bisa dikatakanlah menyukai hal-hal yang tidak baik, bisa dikatakanlah seperti itu. Cuman kan karena dia ngerti orangnya, dia nggak ngajak orang. Jadi si hal yang tidak baik itu biarlah dia menjalankan dengan dirinya sendiri gitu, nggak ngajak-ngajak orang gitu. Cuman kan yang jadi permasalahan sekarang kan temennya yang tidak sehat tuh orangnya yang ngajak. Justru kita diajak sama temen. Hargain lah gitu. Ya lu pasti ngerti lah. Sabi kali gitu ikut sama kita. Lu mau masukkan geng kita nggak nih gitu. Ya tentang obrolan dianya lah. Iya. Kalau menurut gua sih kayak gitu sih. Itu salah satu mengonsumsi dianya juga menurut gua salah satu hal yang tidak sehat ya kalau menurut gua ya, karena ya tidak sewajarnya lah. Iya. Terus soalnya kan kebanyakan juga kan orang yang konsumsi kayak gitu tuh berlebih ya atau enggak, dia nggak tahu takaran, jadinya kan kedianya malah jadi nggak sadar anjir. Kalau menurut gua gitu sih. Kalau lu pandangan lu, kalau misalkan menurut lu nih pertemanan yang sehat tidak sehat itu seperti apa? Pertemanan yang tidak sehat menurut gua ya nggak ngajakin ngaji gitu. Contohnya itu sih masing-masing ya. Jangan serius mas, kita udah serius mulu dari episode kemarin nih. Ya, jadi menurut gua pertemanan yang tidak sehat itu yang pertama, temen lu menghubungi lu kalau misalkan lagi ada butuhnya doang. Oh iya. Bisa. Tapi ketika lu jatuh dia nggak ada, menghilang.
Bisa, Nah. bisa. Lu teleponin nih bro, gue minta bantuan lu menghilang, nggak bisa dikabarin itu kan. Tapi ketika dia butuh sesuatu, lu ngabarin lu tuh pertama banget tuh. Tapi kadang juga kalau misalkan kita lagi jatuh, sorry ya mungkin nggak semuanya ya, tapi rata-rata gitu yang gua dengar dari cerita teman-teman gua, kalau emang kita lagi jatuh sih, saudara juga ngejauh sih. Iya. Iya, itu salah satunya. Apalagi temen anjir. Iya, gitu. Terus pertemanan tidak sehat contohnya yang kata lu tadi, ada seorang yang berbuat tidak baik gitu, Ini gua sambil mengajak minum ya. orang. Oke boleh. Mengajak orang lain. Contohnya judol, sering banget gua. Judol. Cobain Ketika- link baru. Iya, cobain ini. Lu belum pernah main kan? Cobain ini main. Iya. Ini ntar dikasih gitu kan. Ada salah satu temen gua yang diajak sama temen gua lagi, temennya dia gitu kan. Sampai kejebak judol itu. Sampai utang di mana-mana lah, apalah segala macam. Nah, ketika dia jatuh kayak gitu, temennya yang ngajak ini nggak bisa bantu apa-apa. Iya, tapi kalau misalkan itu kan kalau dalam perspektif itu ya. Tapi kalau gua sih ngambil positifnya, sebenarnya ya emang judol salah sih. Judol Iya. salah. Tapi kalau misalkan punya temen yang main judol, itu aset bro menurut gua, bro. Aset sumpah. Tapi jangan ke bawah juga harusnya. Iya nggak? Iya, kita harus jangan ke bawah. Pertama, yang kedua kita harus tahan diri lah. Ya intinya jangan ke bawah lah. Tapi menurut gua itu aset. Asetnya kenapa? Karena orang-orang yang main judol rata-rata nih pecandu judol. Misalkan dia punya barang apa nih, motor nih misalkan. Motor kan pasarannya ya 4 juta lah ya. Tapi kalau karena dia candu dengan permainan itu, kita tawar 1,5 juta dikasih dia kalau lagi rungkat mah. Iya, Sayang sama gua. Iya, itu salah satunya. Saya sama gua aset yang menurut gua yang gua berpikirnya aset tuh kayak gitu ya, maksudnya. Lu kalau punya temen judol, lu gak usah ikut-ikutan, tapi lu jangan jauhin juga. Pantau aja, Iya, gitu. jangan jauhin juga. Pantau dia jatuhnya. Ya, sekiranya dia udah apa nih kira-kira nih lu pengen apa nih barang yang Iya. lu pengen dari dia Punya aset nih rumah, anjir ini rumah pasarannya 100 juta. Sini lo gue bayarin 30. Kan bisa juga kan orang yang kalau menurut gua ya orang yang lagi terbelit kayak gitu tau nggak, kayak mentok pikirannya, dikasih uang segitu dia pasti mikirnya itu solusi, padahal bukan gitu tau nggak. Iya. Rata-rata orang kayak gitu. Cuman buat teman-teman gua ya kalau bisa sih stop judol bro. Stop judol. Kalau menurut gua sih gitu. Nah kalau misalkan emang permasalahannya yang gimana kalau misalkan nih dibalik nih posisinya di gimana kalau misalkan kitanya yang ke bawah, nggak diajak tapi kitanya yang ke bawah. Kasarnya gini, kalau kata inisiatif sendiri lah. Lu nggak diajak nih tapi lu inisiatif sendiri itu nggak minta Itu- belajar lah apa entah, inisiatif sendiri gitu. Itu gimana kalau menurut lu Itu terlalu kayak gitu. mengikuti arus ya. terlalu berani Terlalu berani itu sih. Tapi kalau misalkan dia bisa mikir sih bahwa itu tuh salah, ya nggak akan terbawa arus sih. harusnya enggak ya. Iya, tapi kalau misalkan ya karena dia terbawa arus, berarti dia berpikirnya juga salah gitu kan. Nah, Mungkin kesenangan untuk sesaat dia mikirnya, Nah. dia nggak mikir untuk jangka panjangnya kayak gimana. nah bisa juga kayak gitu. Terus kalau misalkan emang kalau menurut gua kan teman yang sehat lahir dari lingkungan yang sehat. Kalau Iya, menurut betul. Gua percaya itu sih. Iya. Teman yang sehat lahir dari lingkungan yang sehat. Nah, kalau kita, gua nggak ini perspektif masing-masing ya. Di wilayah kan nggak tahu ya. Kalau kita lahir dari lingkungan yang buruk, memang belum tentu kita jadi buruk juga. Kita juga bisa, cuman kita butuh effort lebih lah buat diri kita sendiri, buat nahannya lah, Iya. biar nggak terbawa gitu kan. Terus setahu gua kalau misalnya yang nggak sehat itu adalah timbulnya rasa kekecewaan antar temen tuh nggak. Kayak satu tongkrongan nih, kita ada satu kecewa, kita omongin. Jadi misalnya kita 4-an satu tongkrongan nih, Iya. satu nggak ada, nah dia jadi bahan omongan gitu. Itu kan salah satu yang nggak sehat juga. Iya. Kalau menurut gua sih gitu. Misalkan ada satu lagi yang lain, nggak ada lagi yang lain, diomongin lagi. Ada yang berdua, misalkan berdua nggak ada, tinggal berdua, ngomongin yang berdua nggak ada gitu. Sedangkan kan kita kan harus, apalagi zaman sekarang harus berpikir
bahwa teman kita itu kan gak selamanya sama kita terus. Iya. Dia juga punya entah keluarga kecil, entah kerjaan, entah ide-ide bisnis lainnya. Dia juga entah ada proyek kan. Kita nggak tahu. Nah, yang jadi permasalahannya itu teman kita yang nggak ngertiin kita nih. Kalau nggak kitanya yang nggak ngertiin teman kita nih. Nggak ngertiinnya kenapa? Yang nggak ngertiin dia, entah dia punya waktu sama keluarganya, entah dia punya waktu sama istrinya mungkin, Iya. sama pekerjaan, tapi kita tetap ngerasa kita harus bareng-bareng. Enggak bro, temenan yang sehat itu menurut gua nggak selalu bareng-bareng, tapi di saat susah seneng bareng. Ngerti gak maksud gua? Nggak selalu bareng-bareng, tapi di saat down sama up selalu bareng gitu. Iya. Ya contohnya pasti dalam satu tongkrongan pasti lu punya bestie yang kental banget lah. Iya. Kalau menurut gua, nah itu temenan yang sehat atau enggak? Kalau menurut gua. Kalau menurut gua jangan terlalu banyak temen. Itu boleh. Bisa jadi itu juga lebih kasarnya ya, kalau misalkan berurusan sama teman-teman yang emang menurut kita kayaknya berurusan sama dia ribet deh, mending cut off aja langsung. Mending cut off. Lebih baik kita ngejauh. Sama kita saja. dibilang sombong juga daripada nanti kita kena imbasnya ke depannya gitu. Kalau emang teman kita jadi dampak buruk buat kehidupan kita gitu. Iya. Tapi gua juga nggak ngelarang kalian guys. Lu kalau misalkan lu mau temenan, terserah temenan sama siapa aja. Lu buka seluas-luasnya pertemanan lu. Asal dengan satu ya kayak gitu menurut gua. Lingkungan yang sehat. Iya, yang sehat-sehat aja. Kalau emang sekiranya lu tahu dia nggak sehat, ya udah mending cabut sebelum lu ke bawah gitu. Terus kalau misalkan menurut lu nih ada circle pertemanan yang jadi apa ya? Contohnya lu punya pacar lah ibaratnya gitu. Terus dia ngambil pacar lu tuh. Menurut lu gimana tuh? Kalau gua persepsinya gini nih, kalau gua misalkan lu nih, misalkan si A misalkan ya. Misalkan gua punya cewek, meskipun gua gak punya cewek gitu kan. Iya, misalkan lu punya cewek nih. Diambil lah nih misalkan sama temen lu ya kan. Iya. Kalau menurut gua, pandangan gua gini sih. Lu ngapain ngambil cewek temen sendiri itu nggak? Kalau menurut gua gitu sih. Ya lu kalau misalkan lu mau pacaran sama temen cewek lu sendiri, lu pacarannya sama temen lu sendiri anjir. Ngerti gak maksudnya? Iya. Jadi gini perspektifnya kalau menurut gua, pandangan gua ya. Kita punya adek nih. Kita punya adek, misalkan kita punya adek. Nah, adek kita dipacarin nih sama teman kita. Nah, kalau menurut gua, lu daripada lu macarin adek temen lu sendiri, lu pacarin aja temen lu anjir gitu, ngerti gak? Iya. Ya lu malu lah. Malu. Pertama sih harus punya rasa malu anjir kalau kayak gitu. Kalau menurut gua gitu sih. Entah lu kenal sama bokapnya, entah lu kenal sama nyokapnya gitu, tahu dari kecil gitu. Kalau menurut gue sih malu sih. Iya, soalnya rata-rata di zaman sekarang ya kayak gitu tuh, circle pertemanan sama percintaan itu tuh saling berkaitan gitu kan. Cuman kan ya gue juga bukan Tuhan ya yang bisa memisahkan cinta ya. Itu cinta lu gitu terserah. Tapi kalau gue sih dalam pandangan gue gitu, melihat percintaan di tongkrongan kayak gitu kalau gua. Jadi nggak ada kasarnya, nggak ada kata, nggak ada ibarat teman makan teman, nggak ada. Kalau gua sih kayak gitu. Kalau misalkan orang lain berpikiran, gua emang kenapa kalau gua kan, ya itu terserah lu. Ini mah pandangan gua. Kan semua orang kan punya pandangan masing-masing. Iya. Terus menurut lo nih di circle pertemanan, contohnya kita berteman ada 5 orang. Nah, salah satu orang ini ada cepu nih. Anjing. Cepu badai pokoknya, dia apapun yang diomongin dicepuin sampai satu RT tahu gitu. Ya gitu tadi, kalau menurut gua lebih baik menjauh, lebih baik cut off kalau punya temen kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ngerasa temen sih aib temen, aib lu sendiri. Soalnya kan kalau misalkan temenan lu pegang aib temen lu pegang aib lu. Kalau menurut gua gitu sih. Tapi kan rata-rata temen kita kayak gitu tuh biasanya orangnya satu kampung gitu. Nah itu justru makanya kan gua tadi bilang dari awal kan, teman yang sehat lahir dari lingkungan yang sehat. Mungkin lingkungan lu yang nggak sehat ya gitu. Berarti gitu. Ganti lingkungan. Iya. pindah. Soalnya kan kalau menurut gua gini ya, pindah tuh maksud gua
entah lu pindah tongkrongannya, entah lu dari biasa nongkrong tiba-tiba lu nggak jadi nongkrong, nggak jadi masalah. Itu juga kalau menurut gua dari biasa lu nongkrong nih dar nongkrong terus tiba-tiba lu rem nih, lu nggak nongkrong nih, itu juga bisa jadi rem buat diri lu sendiri. Maksudnya biar lu dalam hidup lu tuh ada tantangan tuh nggak, bisa nggak nih gua nih tanpa nongkrong sama mereka nih gua nih, bisa nggak nih gua nih, gitu tau nggak. Ya namanya hidup kan kita nggak mungkin di situ-situ terus ya. Kita harus punya lingkungan baru. Nah, kita sebagai manusia yang baik dan benar gitu, gimana caranya ketika kita ketemu sama lingkungan baru, kita adaptasi dengan yang baru dengan cepat gitu sih. Kalau misalkan kita nggak cepet adaptasi, ya lama kita punya teman laginya gitu. Kecuali kalau orang-orang yang emang udah muak tuh sama dunia pertemanan. Iya. Dia malah memilih sendiri. Ya udah gue sendiri aja, gue udah banyak temen gue. Misalkan dia udah berpikir nggak percaya gitu dengan adanya teman baik gitu. Itu sih terserah dia ya. Tapi kalau gue sendiri sih, gue pribadi, gue masih berpikir bahwa berandal-berandalnya teman gue gitu, sebangsat-bangsatnya teman gue, sebikin kecewanya teman gue tetap percaya sih teman-teman yang baik buat gue pasti ada sih. Iya, masih jaga aibnya lah, masih dari lingkungan itu juga, maksudnya pasti ada lah. Nggak mungkin enggak gitu tuh. Kalau menurut gue gitu sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau misalkan ada cewek yang misalkan ada temen yang gitu ngambil cewek lu, terus misalkan ada cewek yang ngancurin persahabatan lu. Kalau ada temen ya ngambil cewek gitu, misalkan temen ngambil cewek gue gitu kan, ya yang pertama gue samperin dulu nih. Maksud lu apa nih bro? Kita ngobrol secara jantan. Kita ngobrol secara jantan aja, laki-laki gue laki-laki gitu kan. Gue paham, lu paham nih permainan, ngerti nih kali gitu. Iya. Mau gimana nih urusannya ke depan nih? Apakah kita silaturahmi cukup sampai di sini saja? Iya. Lu kalau susah sama gua nih gitu. Mau gimana nih? Yang kedua lah, yang pertama samperin, yang kedua. Yang kedua itu apa tadi? Cewek lu diambil. Oh, cewek. Enggak, cewek yang merusak pertemanan. Iya. Kalau cewek yang merusak pertemanan itu tergantung. Ceweknya ya lu seriusin apa enggak nih? Nah, tapi kalau misalkan cewek yang ibaratnya lu cuman masih main-main doang itu, ya menurut gue ya mending tinggalin ceweknya aja. Kalau gue nggak percaya sama kalau ada cewek yang rusak pertemanan, itu cewek serius, gue nggak percaya sih. Iya sih. Dia kalau serius nggak akan ngerusak circle lu anjing gitu tuh nggak? Iya. Gue berpikirnya kalau misalkan ada cewek yang serius sama kita, dia nggak akan ngerusak circle kita. Dia malah mendukung. Kecuali itu adalah hal-hal keburukan buat kita. Misalkan contohnya kita ngedring gitu tau nggak, minum gitu, misalkan dia bilang nih ke kita jangan dulu main sama anak-anak, kalau bisa kurangin. Nah itu kan buat kebaikan diri kita sendiri. Kalau misalkan cewek, kalau tadi kan pertanyaannya kan gimana ada cewek yang ngerusak pertemanan kita nih, otomatis kan merusak persahabatan nih. Iya kan. Nah harga diri dipertaruhkan nih. Iya kan. Ego. Kalau menurut gua, kalau ada cewek yang serius, dia nggak akan ngerusak persahabatan lu, bro. Kalau menurut gua percaya itu sih. Iya sih, gue sepakat sih itu. Kalau menurut gua kayak gitu, kalau ada cewek yang sehat nih, nggak akan, lu yang ada lu disupport. Iya betul, kecuali ya hal-hal negatif ya masalah. Tapi kalau misalkan bicara hal-hal positif sih nggak jadi masalah harusnya. Iya. Nggak ada halangan juga buat ngelarang. Justru misalkan nih, kayak contoh gua penganggur nih, misalkan gua teman-teman gua pada kerja semua nih. Nah, gak mungkin dong cewek gua ngelarang lu jangan main sama dia, lu mah nganggur, dia mah kerja. Jangan, nggak mungkin gitu dong. Yang ada dia, lu main tuh sama teman-teman lu, coba tanya loker apa segala macem kan. Kalau misalkan emang bener serius gitu gak. Karena wanita yang baik ada laki-laki baik di dalamnya, bro. Gila. Kalau menurut gua sih. Dijadiin klip anjir. Di ini anjing dipotong nih gitu, di aplikasi sebelah anjing. Kalau menurut gua sih gitu, karena di balik wanita yang baik pasti ada laki-laki baik di dalamnya. Iya. Nih lu percaya nggak nih ya?
Gua pernah baca quotes syair lah, gua pernah baca syair. Tapi bagus banget ini syairnya. Jadi secara fisik si laki-laki ngelindungin perempuan. Tapi secara apa ya? Mental terus religi kita yang butuh doa anjir dari si pihak perempuan. Iya betul. Gua ngelihat kata-kata anjing keren banget kata gua. Iya secara fisik kita atau ngelindungin. Berarti gini ya, secara fisik kita melindungi wanita, tapi secara support kita juga butuh support dari wanita. Secara batin gitu. Kita yang lebih butuh wanita gitu. Iya. Karena emang kalau menurut gua sih, nih gua nggak tahu nih, gua takut teman-teman. Kalau menurut gua sih lebih keren perempuan dibanding laki-laki, sumpah. Kenapa tuh? Karena lebih sabar kalau menurut gua tuh. Coba laki-laki dah lu nggak bisa tuh kayaknya. Iya makanya nggak sabaran ya kan. Misalkan beli apa lama. Minum ya. Iya. Misalkan beli apa nih nunggu lama. Iris kuping gua laki-laki nggak ngedumel anjing. Mungkin kebanyakan perempuan juga ngedumel ada ya, tapi kalau gua sepengalaman gua sih lebih sabar perempuan, sabar lebih gitu tau gak? Rasa sabarnya lebih kerasa lah. Makanya gue kurang setuju nih sama quotes yang bilang laki-laki tidak bercerita. Enggak bro, laki-laki harus bercerita bro. Ya, laki-laki harus bercerita. Harus bercerita, kalau nggak bercerita, bahaya. Oh iya anjir. Bahaya. Gila karena ego laki-laki itu gila. Yeah. Contohnya yang kemarin di video-video sebelumnya yang kita bahas kan, kayak tentang segala macam dari pihak laki-laki semua kan. Kalau menurut gua perlu bercerita laki-laki. Makanya ya gitu, balik lagi ke pertemanan yang sehat. Di balik lu dapetin perempuan yang menurut lu udah perfect, nah lu juga harus dapetin temen yang perfect juga. Caranya gimana? Ya lu lihat lingkungannya baik apa enggak, temen lu baik apa enggak, temen lu sehat apa enggak. Sekiranya emang ada sekali dua kali nggak apa-apa lah, sekali dua kali mungkin dia emang lagi mode bercanda gitu. Tapi kalau misalkan keseringan ngajak yang nggak bener sih kalau menurut gua ya lebih baik tahan. Gua juga maksudnya gua juga bukan sok bener gitu. Gua juga nggak bener, tapi gua lagi berusaha nih bener nih, pengen bener tuh. Yang dimaksud bener tuh kayak gimana sih? Gua pengen tahu tuh nggak. Lagi belajar juga nih arti kata bener gitu. Memperbaiki diri kali Memperbaiki diri ya. Karena gua udah ada di titik malu sih gua. Sumpah gua ada di titik malu sih gua. Enggak, gua malu sih kalau kayak gitu terus, tau nggak maksud gua. Ada di titik seperti itu sih. Gua ada di titik kalau gua kayak gini terus gua dapetinnya kayak gimana ya gitu. Jadi gua coba deh, gue lebih upgrade lagi dah diri gue dah, lebih berkualitas lagi. Gue pengen tahu gue dapetinnya yang kayak gimana gitu. Terus gue juga pernah dengar kata-kata ya, kalau misalkan lu pengen dapetin cewek yang baik ya lu harus jadi baik dulu gitu kan. Dulu. Apa ya kata-katanya itu? Cowok yang baik akan mendapatkan cewek yang baik, tapi cowok yang tidak baik akan mendapatkan cewek yang tidak baik pula. Gitu. Ya inilah setara lah ya. Setara. Cuman kan kita berkemungkinan juga siapa tahu dia rezekinya bagus, dia juga dapet cewek yang baik buat membimbing dia. Nggak menutup kemungkinan gitu. Ada kemungkinan juga seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita memperbaiki dulu. Memperbaiki diri kita, memperbaiki circle pertemanan kita, memperbaiki lingkungan kita, barulah kita insya Allah mendapatkan yang baik lagi. Gitu sih kalau menurut gua. Terus nih lu ngomong-ngomong kan udah research nih ceritanya. Jadi menurut research itu apa nih pertemanan yang tidak sehat? Kalau dari yang gua baca, pertemanan yang tidak sehat pertama dia nggak jujur. Pertama nggak jujur. Yang kedua sering ngecewain teman sendiri. Yang ketiga ini dia yang sering sering ngehina, ngerendahin orang, ngerendahin temennya sendiri, tapi dibalut dengan kata bercanda.
Wih, serem sih itu. gitu kan. Itu rata-rata kalau di tongkrongan ada tuh yang kayak begitu Pasti tuh. ada lah, nggak mungkin Iya. nggak ada, pasti ada. Makanya tadi yang kita obrolin bareng-bareng tadi kan, kita harus tahu moodnya dulu nih, Hmm, mood dia lagi kayak gimana. jangan dia lagi bete digas gitu. Iya. Waduh. Ntar kita malah bilang, oh lu masa kayak begitu doang baperan sih Iya, gitu. makanya gitu kan, kita nggak tahu nih dia kondisi kadar emosinya ada di mana di dia nih, lagi naik kah, apalagi emang lagi slow kah? Lagi down kan Iya, gitu kita kan. nggak tahu juga Lagi kan. kecewa kita nggak tahu. Laki-laki juga, kalau menurut gua ya, circle laki-laki juga nggak beda jauh kayak perempuan sih kalau menurut gua, nggak jauh dari gibah, Iya. nggak jauh dari, ya mungkin ada beberapa laki-laki yang nangis juga kan, Iya. sampai nangis, cerita sampai nangis gitu, sampai ada yang nanya juga, ini cewek gua gimana ya, ini gini, minta solusi, pasti Iya. kayak gitu. Ada juga laki-laki yang mergokin si ceweknya main sama cowok lain gitu, ada juga. Ada. Tapi Kalau- percaya lu kalau misalkan mau ibaratnya punya cowok lain, sedangkan cowok lu circle-nya di mana-mana, jangan pernah nyoba anjir. Sumpah pertemanannya itu di mana-mana anjir. Iya. Jangan pernah lah. Iya. Kalau bisa jangan ketemu sih ya. Kalau Iya. bisa jangan ketemu sih. Meskipun ibaratnya wah kita berteman nih, sekedar kenal doang gitu. Tapi dia tahu cewek kita gitu. Laporannya ke kita pasti. Iya. Pastilah. Ini cewek lu nih lagi jalan sama si Anu nih. Iya. Padahal kita nggak tahu, siapa tahu itu bapaknya. Iya. Kita santronin nih. Pak. Gua pernah sih kayak gitu. Cuman gua posisinya gua nggak nyatronin sih. Gua yang disatronin justru. Oh gitu. Iya. Maksudnya bapaknya. Iya. Enggak sih kejadiannya, jadi gua dulu tuh gua pakai motor si cewek ini nih, dipakainya bukan sama gua, dipakai sama temen gua, posisi ada guanya, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kunci hilang, aneh, gua sumpah gua, motor dipakai nih sama dia, motornya ada, kuncinya nggak ada, aneh, sumpah gua nggak ngerti gimana ya, akhirnya telepon kan, bokapnya datang segala macam, canggung juga ya gitu. Ketemu kita yang nggak biasa ketemu gitu sama tiba-tiba ketemu sama apalagi bokapnya gitu kan, canggung juga nih. Cuman kalau misalkan kayaknya nggak mungkin gitu, kayak ada orang yang nyatronin loh, pasti kita yang duluan disatronin sih kalau menurut gua. Iya kalau sama bapaknya ya. Iya. Ya minimal Lu bawa anak gua nih, kunci motor anak gua kemana nih? Cuman alhamdulillah nggak nanya gitu. Kejadiannya nggak nanya gitu, tiba-tiba oh ya udah tuh ini dikasih kunci serepnya, pulang jangan malam-malam, dikasih tahu gitu, pulang jangan malam-malam ya, kalau bisa langsung pulang. Terus nitipin juga ke anak-anak gua, atau ke teman-teman gua, nitipin. Oh kata gua teh Udah akrab berarti itu mah ya. baru pertama gua. Baru pertama gua. Gokil juga lu ya. Parah gak sih gua. Ya udah sih, mungkin bokapnya anggapnya teman semua juga atau enggak? Iya. Soalnya kan itu kan satu lingkungan kerja juga semua kan, teman-teman kerja semua. Jadi nganggapnya ya mungkin teman-teman kerja gitu. Itu. Oke guys. Sekian video dari gua. See you di next video. Bye bye.